Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Sofyan, mahasiswa PJJ PAI, berasal dari Lampung, kelas A37. Baik, di sini saya akan mempraktekkan sebagaimana tugas kuliah dari praktek qiraah yang diampu oleh Ibu dosen Husnul Khotimah MPD. Ini tugas untuk mempraktekkan hukum bacaan idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi atau idgham mislen. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah saya akan mempraktekkan hukum bacaan dari idhar syafawi. Idhar syafawi adalah bagian dari ilmu tajwid, yakni apabila ada huruf hijaiyah bertemu dengan mim sukun ataupun mim mati, kecuali yakni bertemu dengan huruf mim dan ba. Jadi apabila ada huruf mim mati bertemu huruf hijaiyah yang 28 kecuali dengan huruf mim dan ba, maka dihukumi bacaan idhar syafawi. Idhar berarti terang atau jelas, tak berdengung, dan syafawi berarti bibir, yang maksudnya melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan mim sukun dibaca dengan terang dan jelas, tidak disertai dengan dengung ataupun khunnah. Idhar syafawi dapat terjadi dalam satu kalimat maupun kalimat yang terpisah. Baik, saya akan mempraktekkan contoh dan cara membaca hukum bacaan idhar syafawi. Yang pertama adalah fi amwalihim haqqun. Nah, di sini yang berwarna merah adalah mim yang bersukun bertemu dengan huruf wawu, itu dihukumi idhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu harus dibaca dengan jelas tanpa dengung. Selanjutnya am ja'alu. Selanjutnya ka'am sali. Selanjutnya la'allakum tattaqun. Nah, dari 4 contoh ini adalah contoh dari hukum bacaan idhar syafawi yang harus dibaca jelas. Baik. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ikhfa syafawi. Secara bahasa, ikhfa artinya menyamarkan, sementara syafawi berasal dari kata syafatun yang berarti bibir. Untuk itu, ikhfa syafawi didefinisikan dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Tajwid oleh Dr. Marzuki dan Sun Khairul Ummah sebagai hukum menyamarkan bacaan di bibir karena hurufnya keluar dari bibir. Cara membaca ikhfa syafawi. Hukum ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan menyamarkan bacaan mim mati di bibir sambil didengungkan. Jadi jelas ya, hukum bacaan ikhfa syafawi itu hurufnya hanya satu, yakni huruf ba. Jadi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dihukumi bacaan ikhfa syafawi yang harus dibaca dengan menyamarkan sambil didengungkan. Jadi beda antara dengung dan samar ya. Jadi harus disamarkan ataupun sambil didengungkan. Contoh dari ikhfa syafawi dalam Al-Qur'an yakni sebagaimana pada gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'tasim billah. Selanjutnya wa ma hum bikharijina. Selanjutnya taqikum ba'sakum. Selanjutnya wa hum bada'ukum. Selanjutnya anfusakum bittikhadikum. Baiklah. Jadi tadi ini adalah contoh dari bacaan ikhfa syafawi. Caranya gimana? Pada bagian pertama wa ma'tasim billah, ini ada yang berwarna merah, ada huruf mim yang mati ataupun mim yang sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca dengan menyamarkan sambil didengungkan. Jadi ini namanya adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Yang kedua pun sama, karena
huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu ba, maka contoh ini adalah contoh dari ikhfa syafawi mim mati bertemu huruf ba. Baik, ke materi selanjutnya yakni tentang idgham mislan ataupun idgham mimi, yakni apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim yang berharokat, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap ataupun mim double ataupun mim yang ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mislan juga dikenali dengan idgham mimi atau mutamasilain, itu sama. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan mim yang hidup, itu namanya idgham mislan, idgham mimi ataupun idgham misli, ya. Jadi hurufnya dari idgham mislan itu juga hanya satu, yakni huruf mim. Contohnya seperti pada gambar yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya'tiyannakum minni ankum minni ba'athnakum man ba'di lakum ma sa'altum lakuntum mina. Ya, jadi karena huruf dari idgham ini ada hanya satu, yakni mim, maka dalam contoh ini adalah contoh dari idgham mim mati bertemu dengan huruf mim. Seperti pada contoh yang pertama, ini mim mati juga yang berwarna merah bertemu dengan huruf mim yang hidup ataupun berharokat. Ataupun yang bawahnya juga sama, mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Jadi kalau ada huruf mim yang sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim yang hidup, maka dihukumi bacaan idgham mimi. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat sebagaimana tugas dari mata kuliah praktek qiraah. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.